life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah seorang petani, di mana selama ini petani penggarap, yang juga merupakan salah seorang dari putra daerah Jorong Surokamba, Nagari Ampangadang, Kecamatan Ampeangke. Di Ampeangke merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Agam yang merupakan sentra dari pertanian padi sawah. Sebelum saya melanjutkan penyampaian yang akan kami sampaikan ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama Zetria Edison, yang juga salah seorang dari ketua kelompok tani di Jorong Surokamba, yaitu kelompok Tani Hit, Home Industri dan Tani, dan merupakan anggota dari Gapoktan Limo Jurai Nagari Ampangadang. Kami juga salah seorang dari penyuluh pertanian swadaya Kecamatan Ampeangke, di mana juga dipercayakan sebelum ini sebagai ketua Gapoktan Limo Jurai Nagari Ampangadang. Di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh Gapoktan yang di masing-masing kelompok mempunyai kegiatan masing-masing di lapangan, khusus buat kelompok Tani Hit, di mana selama ini bergerak di pertanian padi dan palawija serta horti. Di dalam pelaksanaan tanam padi, kami selaku ketua kelompok Tani Hit mencoba mengembangkan daripada sistem Jarwo, jajar legowo, di mana selama pelaksanaan Jarwo kami melihat di lapangan ada membawa perubahan dalam pengendalian hama. Kemudian kami lanjutkan dengan sistem yang kami beri nama sistem lorong, di mana pelaksanaan terakhir adalah lorong 21 yang dengan sistem Sri, yaitu sistem tanam padi sebatang. Dalam pengembangan terakhir, kami melihat potensi yang cukup baik dari pelaksanaan PTS yang sistem lorong 21. Selama pelaksanaan ini membawa perubahan pada kawan-kawan petani yang semulanya konvensional, sekarang sudah mulai menerapkan daripada lorong 21, lorong 41 dan lorong 61. Bahkan sekarang di lapangan kita lihat di antara kawan-kawan yang sebelum ini melihat dengan kurang keinginan untuk melaksanakan pelaksanaan sistem Jarwo baik 21, 41 atau apalagi 61, sekarang sudah melaksanakannya dengan secara membuat lorong-lorong setelah menjelang umur padi 2 bulan, menjelang umur padi bunting, di mana di sini menguntungkan kepada kawan-kawan petani mengantisipasi daripada dampak pertanian yang terserang hama. Pernah di Nagari Ampangadang atau bahkan di Kecamatan Ampeangke gagal panen di 3 tahun terakhir, di mana disebabkan oleh serangan hama tikus. Alhamdulillah, dengan mengikuti daripada pelaksanaan Jarwo yang kita kembangkan menjadi lorong ini, semakin banyak diminati oleh para petani di Nagari Ampangadang. Di dalam pelaksanaan sistem pertanian lorong 21 yang kita kembangkan di lapangan, sekarang kita juga membuat sebuah inovasi di mana supaya lebih menarik kawan-kawan petani untuk lebih
menerapkan adanya pengosongan-pengosongan dari beberapa barisan tanaman padi. Sekarang yang kita laksanakan sudah memasuki musim tanam yang kedua, sistem blok, di mana kita memberinya dengan sistem blok PTS blok 6x10x1, di mana 6 baris, dalam satu baris itu terdiri dari 10 rumpun padi. Jadi dalam satu blok ada 60 rumpun padi yang kita beri nama blok 6x10x1. Dalam pelaksanaan tahap pertama pada MT yang lalu, musim tanam yang lalu, kita mendapatkan hasil yang cukup signifikan, di mana mungkin tambahan hasil dari produksi lahan yang seluas 1.200 meter bujur sangkar sebanyak 6 karung padi, yaitu 6 karung itu, satu karung itu beratnya lebih kurang 36 kilo dan dikalikan dengan 6. Jadi pada produksi terakhir kami dari pelaksanaan sistem blok kemarin mendapatkan penambahan hasil yang cukup besar. Dari pelaksanaan yang kami laksanakan di lapangan, sekarang kita memasuki masa MT kedua. Pada MT kedua ini kita melaksanakannya di lahan sebanyak 4 lahan. Lahan pertama sekarang sudah memasuki usia umur tanaman padi sekitar 4 mingguan. Alhamdulillah, kami tadi juga mempostingnya di Facebook Z3 Edison Sultan Bandar Okayo, di mana di situ disampaikan bahwasanya pertumbuhan dari sistem blok cukup menyenangkan hati kita, di mana sekarang sudah mengejar daripada anakan yang ada pada tanaman konvensional. Dari gambaran yang kita laksanakan di lapangan pada lahan yang 4 lahan ini, kita untuk memulainya dengan pengolahan lahan yang sempurna, yaitu pengolahan lahan dengan hand traktor, kemudian selesai diolah dengan pengolahan lahan dengan hand traktor, kita isi air beberapa hari supaya mendapatkan lumpur yang cukup padat. Setelah beberapa hari diisi air, kemudian kita keringkan, dan untuk mengantisipasi daripada hama pertama pada tanaman padi, yaitu keong mas, kita mencoba mengantisipasinya dengan membuat parit-parit di sekeliling lahan. Kemudian kalau memang lahan itu cukup luas, kita beri parit di bagian tengah, sehingga memotong bisa jadi 2 bagian atau 3 bagian dari satu lahan. Sebelum kita melaksanakan tambah tanam, kita telah terlebih dahulu menyemai daripada benih, di mana benih ini lebih kurang pada usia 21 hari kita sudah melaksanakan tambah tanam yang baru. Untuk lahan yang pertama ini kita melaksanakan tambah tanam dengan benih muda, yaitu 21 hari. Alhamdulillah pada hari ini kita telah bisa melihat daripada sistem blok yang kita laksanakan. Untuk mengantisipasi daripada keong mas ini, tentu kita mengendalikan pengendalian volume air yang ada di lahan. Untuk ini kita dalam pelaksanaan PTS, karena sesuai dengan apa yang kita hadapi di lapangan, kita memberi pengairan untuk PTS blok ini dengan pengisian air yang baca-baca. Pada penyampaian ini juga kami sampaikan bahwasanya untuk dalam pelaksanaan tambah tanam PTS ini, kita melaksanakannya dengan sistem yang setiap bloknya kita beri tanaman sisipan, yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi atau cadangan bagi kita untuk penyisipan atau di saat melakukan tambal sulam daripada tanaman padi kita yang mungkin dimakan keong atau mungkin mati karena pengaruh cuaca yang cukup sangat berubah-ubah. Kami sampaikan juga dari hasil yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya
hasil produksi kita dengan pelaksanaan sistem blok ini cukup tinggi, dan mungkin ini akan menjadi sebuah inovasi yang akan menarik sekali bagi kawan-kawan petani, baik itu di Nagari Ampangadang, Ampe Angke, atau Kabupaten Agam. Hal ini, pelaksanaan ini kita bekerja sama dengan penyuluh pertanian dari BPP Ampe Angke dan didampingi juga oleh POPT Ampe Angke. Untuk pelaksanaan ini kita mendapat dukungan yang cukup baik oleh PPL kita di Nagari Ampangadang, yaitu Ibu Eti, Risma Eti, dan juga dukungan dari POPT Bapak Ramdhani dari kecamatan. Kami sampaikan juga bahwasanya di samping sebagai seorang penyuluh pertanian swadaya, kita juga dipercayakan oleh kecamatan sekaligus sebagai petani pengamat hama, dan ini juga sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Untuk kegiatan ini kita bekerja sama dengan POPT, didampingi dengan POPT di dalam pelaksanaan PTS yang sebelumnya, yaitu PTS yang 21, PTS 21, kita tetap didampingi oleh PPL dan POPT. Bahkan POPT mendukung sekali dengan kegiatan yang kita laksanakan, mau turun ke lahan pertanian untuk menghitung daripada anakan PTS Lorong 21 yang kita laksanakan. Bahkan yang untuk terakhir ini kita masih dalam pelaksanaan inovasi baru, dan beliau ingin tahu terlebih dahulu terhadap apa yang bisa mengajak petani ini dalam mengikuti PTS Blok 6x10x1. Untuk pelaksanaan kali ini dengan pelaksanaan sistem blok ini juga menguntungkan dari awal yang kita laksanakan. Sebelumnya untuk pelaksanaan PTS Lorong 21 kita juga menguntungkan dari awal, di mana untuk menyemai benih yang sebelumnya kalau secara konvensional dalam jumlah yang banyak, sekarang kita cukup menyemai dengan sebanyak 2 kilogram benih dengan untuk lahan yang produksinya hampir lebih kurang 60 karung. 60 yang mana kami sampaikan tadi juga bahwasanya dalam satu karung itu berat gabah kering panen sebanyak 36 kilo dikalikan dengan produksi kita yang 60 karung untuk 4 petak sawah. Untuk pelaksanaan yang sekarang kita lebih mengentengkan daripada pemakaian benih. Untuk produksi kita yang lahannya 10 karung padi, kita hanya membutuhkan bibit sebanyak 3 ikat bibit, di mana setiap ikat bibit itu lebih kurang 1 genggam besar daripada genggaman kita selaku petani, yang mungkin ini akan menjadi ukuran yang tidak menentu karena masing-masing kita mempunyai genggaman yang berbeda-beda. Yang terakhir yang akan kami sampaikan, dengan pelaksanaan sistem blok ini kita akan melaksanakan penyisipan pada umur 4 minggu setelah musim tanam. Alhamdulillah kami sampaikan juga tadi bahwasanya untuk penyisipan lahan pertama telah kita mulai, sehingga sistem blok yang kita laksanakan sekarang sudah nampak di lapangan. Mungkin yang dapat kami sampaikan hanya demikian. Atas perhatian kita bersama, kami mengucapkan terima kasih kawan-kawan petani. Untuk kedepannya kita tentu tetap berada di lapangan. Mari kita berinovasi, sama-sama mencoba melakukan perubahan-perubahan di pertanian padi dengan melakukan bermacam inovasi, dan ikuti inovasi yang kami laksanakan pada hari ini adalah sistem blok 6x10x1. Mari berkarya untuk pertanian Agam, apalagi untuk Sumatera Barat yang merupakan sebuah
penghasil daripada pendukung produksi padi untuk nasional. Demikian, selamat beraktivitas di tengah hamparan masing-masing. Salam bangga jadi petani, salam bangga jadi penyuluh.